Tumpukan sampah yang menggunung di tempat pembuangan sampah sementara Jalan Gunung Batu, Bandung, Jawa Barat akhirnya diangkut. Petugas Dinas Lingkungan Hidup mengangkut tumpukan sampah setinggi 5 meter ini ke tempat pembuangan akhir Sari Mukti. Sampah diangkut menggunakan ekskavator lalu dipindahkan ke 11 truk berkapasitas besar. Adapun penumpukan sampah di TPS ini terjadi karena volume sampah yang masuk lebih banyak dibandingkan dengan pengangkutan sampah per harinya. Ke TPS Sari Mukti yang diberlakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, proses pengurangan yang dilakukan melalui partisipasi dan peran serta masyarakat masih cukup rendah, kurang lebih baru 30%. Dan pengolahan yang dilakukan oleh pemerintah kota juga belum secara signifikan bisa mengurangi timbulan sampah begitu. Kami terus berupaya baik sampai akhir 2025 ini, bahkan nanti mungkin akan ditingkatkan atas perintah Pak Wali di 2026 untuk memperbanyak jumlah tempat pengolahan sampah gitu. Sebelumnya, tumpukan sampah menggunung hingga mengenai badan jalan dan membahayakan pengendara. Sampah berasal dari aktivitas rumah tangga yang dibuang warga. Sampah-sampah ini tak kunjung diangkut selama 5 bulan, hingga akhirnya viral di media sosial. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, tumpukan sampah berserakan hingga menutupi badan jalan di sejumlah titik di Bangkalan, Jawa Timur. Kondisi ini mengganggu para pengendara yang melintas. Beginilah tumpukan sampah di Jalan Raya Telang, Kamal, Bangkalan, Jawa Timur. Tumpukan sampah rumah tangga ini meluber hingga ke badan jalan dan menebar bau busuk menyengat. Sudah 1 pekan, tumpukan sampah ini tak kunjung diangkut ke tempat pembuangan akhir. Meski sudah menggunung, masih saja ada warga yang asal-asalan membuang atau melempar bungkusan sampah ke lokasi ini. Pemandangan serupa terjadi di tempat pembuangan sampah di Jalan Letnan Sunarto, Pangeranan, Bangkalan. Tumpukan sampah bahkan menutupi separuh badan jalan sehingga mengganggu serta membahayakan pengendara. Baunya mengganggu pemukiman, juga ditempatkan di luar kota aja. Ya. Terus dari pihak pemerintah daerah ada perhatian, setiapnya itu setidaknya 1 hari, 2 hari itu dikontrol, dan tidak hanya pekerja aja yang bekerja. Warga berharap Pemkab Bangkalan bisa segera mengatasi persoalan sampah perkotaan. Di sisi lain, warga juga diminta mengelola dan memilah sampah sebelum dibuang serta tidak membuangnya secara sembarangan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, 2 pemuda asal Palembang hanyut di Sungai Serayu, Banjarnegara, Jawa Tengah, di mana 1 di antaranya belum ditemukan. Keduanya asyik mandi di pinggir sungai dan tidak menyadari sungai tiba-tiba meluap. Petugas gabungan SAR, TNI Polri, BPBD hingga relawan mencari korban hanyut terbawa arus Sungai Serayu di Desa Gumiwang, Banjarnegara, Jawa Tengah. Upaya pencarian korban terus dilakukan dengan menyisir sungai menggunakan perahu karet. Sebelumnya, korban bernama Fauzi Maulana, 21 tahun, bersama seorang temannya mandi di sungai. Saat sedang asik mandi, tiba-tiba air meluap dan korban terpleset hingga terbawa arus. Teman yang berusaha menolong korban gagal lantaran derasnya arus sungai. 2 orang sedang berada di sungai, kemudian keduanya bermain di lokasi agak ke tengah sungai di atas batu. Kemudian tiba-tiba dari arah aliran sungai, tiba-tiba alirannya tinggi, deras, sehingga keduanya berusaha menyelamatkan diri, akan tetapi salah satu dari 2 orang tersebut ternyata tidak bisa terselamatkan. Korban yang diketahui asal Palembang, Sumatera Selatan ini memang sering bermain di sungai. Pencarian akan diperluas hingga ke muara Sungai Serayu.
Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Pemirsa, intensitas hujan tinggi di Lebak, Banten dalam beberapa pekan terakhir memicu pergerakan tanah di Kampung Gunung Barat, Desa Gunung Kencana yang membuat 5 rumah warga rusak berat. Sementara di Pandeglang diguyur hujan lebat berhari-hari, 1 rumah warga ambruk. Pergerakan tanah di Kampung Gunung Barat, Desa Gunung Kencana, Lebak, Banten membuat sejumlah rumah mengalami kerusakan, di mana hampir sebagian rumah alami keretakan dan ambles. Bahkan ada 1 rumah ambruk dan tidak dapat ditempati. Selain merusak permukiman, pergerakan tanah turut menyebabkan retakan besar di badan jalan sekitar kampung. Struktur tanah terbelah dan terus melebar seiring tingginya intensitas hujan dalam beberapa hari terakhir. Warga berharap pemerintah kabupaten segera memberikan solusi jangka panjang, termasuk merelokasi warga yang terdampak pergerakan tanah. Harapan saya, pemerintah bisa ngasih kami tempat tinggal yang layak untuk anak kami yang masih kecil gitu. Soalnya kasihan kalau tinggal di sini gitu. Untuk merelokasi kami agar kami punya tempat tinggal yang layak. Takut berarti Bu ya? Iya, takut banget saya. Ya takutlah sendirian. Takut kenapa? Roboh atau? Takut roboh, ya takut gimana ya? Takut rumahnya roboh lah. Imah Mang Dudung subuh tah acak-acakan cenah nu ngitakeun kabel bereskeun kami hararese. Rumah milik warga di Kampung Gardu, Tanjak, Pandeglang, Banten ambruk usai diterjang hujan deras berhari-hari. Rumah semi permanen tersebut ambruk di bagian depan, sementara petugas dan warga langsung mengevakuasi pemilik rumah yang masih terperangkap. Selain akibat curah hujan yang berlangsung berhari-hari, kondisi rumah yang sudah tidak layak pun menjadi penyebab rumah ambruk. BPBD mengimbau masyarakat di Banten untuk tetap berhati-hati karena intensitas hujan yang sedang tinggi setiap harinya. Dari Pandeglang dan Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, bencana tanah bergerak juga terjadi di Purbalingga, di mana 19 rumah mengalami rusak berat. Akibatnya 20 kepala keluarga terpaksa mengosongkan rumah mereka. Tim relawan gabungan membantu mengevakuasi barang berharga milik warga terdampak tanah bergerak di Dusun Karang Tengah, Purbalingga, Jawa Tengah. Total 19 rumah rusak berat dan sebanyak 20 kepala keluarga atau 62 jiwa terpaksa mengungsi. Bencana tanah bergerak yang terjadi hari Kamis telah meluluh lantakan Dusun Karang Tengah. Tanah sekitar rumah amblas sedalam 2 meter. Menurut kesaksian warga, tanah bergerak sangat cepat setelah diguyur hujan deras. Warga langsung keluar menyelamatkan diri sebelum rumah roboh. Pihak BPBD Purbalingga bekerja sama dengan PMI, Dinas Sosial, dan relawan bergerak cepat membangun tenda darurat dan dapur umum untuk mensuplai logistik makanan. Pemerintah Kabupaten Purbalingga akan merelokasi warga terdampak. Pemerintah juga akan menggandeng para ahli geologi untuk meneliti kondisi tanah dan melakukan upaya pencegahan dampak yang lebih parah. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Raja Kerajaan Yordania Hashimiyah Raja Abdullah II di Istana Kepresidenan Jakarta. Kunjungan ini membahas penguatan kerjasama di berbagai bidang strategis. Siswa-siswi dan pasukan menyambut kedatangan Prabowo Subianto dan Raja Abdullah II di Istana Kepresidenan Jakarta. Pasukan memberikan sambutan kenegaraan kepada Prabowo dan Raja Abdullah II dengan diiringi lagu kebangsaan kedua negara. Setelah penyambutan kenegaraan, Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II saling memperkenalkan para delegasi atau menteri-menteri. Usai melakukan sambutan, Raja Abdullah II menuju ruang kredensial Istana Merdeka untuk mengisi buku tamu. Selain itu, kedatangan Raja Abdullah II ke Indonesia untuk membahas penguatan kerjasama di berbagai bidang strategis. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa akan segera menertibkan impor pakaian bekas ilegal atau balpres yang masih marak terjadi. Selain mempidanakan pelaku, Purbaya mengancam akan memasukkan importir nakal tersebut ke daftar hitam secara permanen. Kementerian Keuangan akan mengeluarkan aturan baru untuk menutup celah kebijakan terkait impor pakaian bekas ilegal. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengaku aturan terbaru tersebut akan dikeluarkan dalam waktu dekat untuk mendorong pembenahan impor dan mendukung industri dalam negeri. Purbaya pun memastikan akan menindak tegas segala bentuk pelanggaran kebijakan impor yang akan segera diperbarui demi menekan masuknya barang ilegal. Kalau ilegal emang dilarang kan, nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan, itu akan dilarang. Dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka, barangnya dimusnahkan, terus orangnya dipenjara. Saya bilang saya rugi. Cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang, terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga, dan akan di blacklist. Rencana pembenahan impor muncul setelah Menteri Keuangan memantau langsung sistem impor-ekspor CISA yang dimiliki Bea Cukai pada pekan lalu. Purbaya pun memastikan pihaknya akan tegas menindak segala bentuk pelanggaran yang masih terjadi hingga saat ini. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Rizky Solahuddin, iNews melaporkan. Ya, perang melawan mafia impor baju bekas ilegal atau thrifting terus dilakukan pemerintah. Menteri UMKM Maman Abdurrahman meminta Menteri Keuangan untuk tindak tegas pengimpor barang thrifting di Bea Cukai. Industri tekstil Indonesia harus bergelut melawan ribuan ton produk impor pakaian bekas atau thrifting. Kementerian UMKM mencatat pada tahun 2021, kuota impor pakaian thrifting hanya 7 ton. Namun pada 2024 meningkat tajam menjadi 3.600 ton. Sementara di tahun 2025 hingga bulan Agustus tercatat impor thrifting mencapai 1.800 ton. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa pun diminta untuk konsisten menghentikan masuknya barang thrifting melalui Bea Cukai. Saya berterima kasih sama Menteri Keuangan, karena ini kan urusannya dari hulu sampai hilir, Mas. Hulunya itu ada di Kementerian Keuangan, karena alur barang masuk itu di sana. Yaitu jadi sekarang tinggal kita butuh konsistensi aparatur di Bea Cukai untuk menyetop dulu di situ, baru nanti di tengah-tengahnya tugas kami. Sekarang ini semua tugas Kementerian UMKM untuk mendorong substitusi produknya serta memanggil, mengkonsolidasikan, mengatur e-commerce yang menjual produk-produk itu. Saat ini sejumlah e-commerce sudah menutup dan memblokir penjualan barang-barang thrifting. Nantinya penjualan baju bekas boleh dilakukan jika yang dijual adalah barang-barang UMKM. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin akan menghapus sistem berjenjang di BPJS Kesehatan. Jadi di mata kita sama dengan Pak Zainul, bahwa yang namanya universal health coverage itu harus mengcover seluruhnya. Dan idealnya sama, Pak. Kan ini kan ada unsur equity, ada unsur keadilan. Jadi bukan bahwa BPJS hanya untuk orang miskin saja kaya, itu salah quote tuh teman-teman di atas. Bahwa harusnya BPJS itu mengcover 280 juta rakyat Indonesia itu dengan, dalam 2 minggu ini saya keliling dari Jatim, Jateng, Jabar, Banten, jadi biar bisa dapatkan gambaran yang tepat sebelum buat kebijakan. Ya, hal ini disampaikan Menteri Kesehatan saat rapat kerja bersama Komisi 9 DPR di Jakarta. Melalui sistem baru yang berbasis kompetensi rumah sakit ini, pasien akan langsung dikirim ke fasilitas yang memiliki kemampuan dan sarana sesuai hasil pemeriksaan awal. Budi mencontohkan pasien yang mengalami serangan jantung kerap harus melalui jalur rujukan berlapis dari puskesmas, rumah sakit
sakit tipe C, rumah sakit tipe B sebelum akhirnya ditangani di rumah sakit tipe A. Padahal sudah jelas yang bisa menangani adalah rumah sakit tipe A. Budi menilai langkah ini lebih manusiawi sekaligus efisien secara pembiayaan. 280 juta rakyat Indonesia. Kita lakukan, kita akan berubah rujukannya berbasis kompetensi supaya menghemat BPJS juga. Sekarang kalau orang misalnya sakit kena serangan jantung harus dibedah jantung terbuka, dia dari puskesmas masuk dulu rumah sakit tipe C rujuk lagi tipe B, karena nanti itu tipe B tujuannya tipe A. Padahal yang bisa lakukan itu udah jelas tipe A, tipe C, tipe B nggak mungkin bisa tangani. Harusnya dengan demikian BPJS nggak usah keluar uang 3 kali, dia keluarnya sekali aja, toh langsung dinaikin ke yang paling atas. Dari BPJS itu biaya yang lebih murah, dari masyarakat juga lebih senang dia. Nggak usah dia rujuknya 3 kali lipat, guru wafat nanti dia kan. Lebih baik dia langsung aja dikasih ke tempat di mana dia bisa dilayani sesuai dengan